Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, kembali lagi dengan sekolah horor. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Di kisah kali ini akan menceritakan mengenai misteri rumah terbengkalai. Syarat pesugihan bagian 1. Cerita ini bersumber dari akun Twitter @tianrostiani. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, Capsek akan berterima kasih untuk like, share, dan komen kalian di video ini. Lanjut saja, saatnya kelas dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun. Kembali lagi dengan saya, orang biasa yang punya sedikit pengalaman dan hanya berniat untuk berbagi. Semoga bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Sudah cukup banyak orang yang membicarakan tentang keangkeran rumah terbengkalai ini. Tapi bagi sebagian orang di sekitar rumah tersebut, mungkin sudah menjadi hal yang biasa. Selain membicarakan tentang keangkerannya, tidak sedikit juga orang yang mempertanyakan kenapa rumah tersebut dibiarkan saja. Siapa pemiliknya? Lalu apa alasan rumah tersebut sampai terbengkalai seperti itu? Usia rumah tersebut bisa dikatakan belum terlalu tua. Menurut salah seorang narasumber mengatakan bahwa kurang lebih rumah itu sudah ada sejak tahun 1995. Yang membuat saya penasaran, ada salah satu narasumber lain yang mengatakan bahwa rumah itu adalah syarat pesugihan. Diceritakan oleh narasumber bahwa dulu ada keluarga kaya raya yang sengaja membangun rumah tersebut dan kemudian ditinggalkan begitu saja tanpa pernah ditempati atau ada yang menempati setelah rumah tersebut selesai dibangun. Banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi setelah beberapa tahun rumah itu terbengkalai. Dikatakan bahwa rumah tersebut pernah dijadikan lokasi syuting untuk sebuah konten dan hampir semua kru mengalami kesurupan. Ada juga yang mengatakan di rumah terbengkalai itu sempat ada orang yang melakukan bunuh diri dengan cara menjatuhkan dirinya dari lantai 2 rumah itu. Dan masih banyak lagi orang-orang yang mengatakan pernah mengalami kejadian mistis saat melewati atau sengaja mendatangi rumah tersebut. Sebelumnya, saya sama sekali tidak pernah berniat mencari tahu mengenai asal-usul rumah tersebut. Setiap hari saya berangkat kerja, rumah itu terlewati karena posisi rumahnya memang berada di pinggir jalan raya. Namun hari Selasa kemarin, saat saya pulang dari tempat kerja, entah kenapa ada salah satu sosok dari rumah tersebut yang mengikuti saya. Sesampainya di rumah, kemudian saya bertanya kepada sosok yang mengikuti itu, apa tujuan dia mengikuti saya? Sosok tersebut meminta saya untuk singgah di rumah itu. Dia mengatakan bahwa yang menjadi tuannya mengundang saya untuk bersilaturahmi. Saya pun penasaran dan kemudian saya mengajak istri keponakan saya untuk pergi ke rumah itu. Sesampainya di sana saya melakukan survei, tapi saya belum berani memasuki rumah itu. Ditambah istri keponakan saya merasa ketakutan dan terus mengajak untuk pulang. Akhirnya, daripada membahayakan, saya memutuskan untuk tidak memasuki rumah tersebut dan kembali pulang. Saat saya sedang berjalan pulang, tiba-tiba dari atas loteng ada suara yang memanggil saya. Saya pun sontak melihat ke belakang, dan ternyata di atas loteng ada sosok tinggi besar bertaring yang melambaikan tangannya, seperti seseorang yang mengajak untuk masuk ke rumahnya. Namun karena istri keponakan saya terus merengek dan mengajak saya pulang, akhirnya saya tidak menggubris sosok tersebut. Sesampainya di rumah, istri keponakan saya mengatakan bahwa dia tidak mau lagi kembali diajak untuk ke rumah itu. Baru di halamannya saja, dia sudah berasa pusing dan mual karena memang hawa negatifnya yang begitu kuat, sehingga terjadi benturan energi. Saya mengatakan, meskipun hawanya terasa seperti itu, tapi sosok makhluk yang menjadi penghuni rumah itu tidaklah berbahaya. Keesokan harinya, saya memutuskan untuk kembali ke rumah terbengkalai itu dengan mengajakkan keponakan saya. Saya masih penasaran apa maksud mereka mengundang saya untuk datang ke rumah itu. Kemudian setelah asar kami berangkat ke sana.
Sesampainya di sana, tidak ada satupun warga sekitar yang terlihat karena kebetulan hujan baru reda pada saat itu. Setelah meminta izin dan mengucapkan salam, saya dan keponakan pun memasuki rumah terbengkalai itu. Pintu rumah tersebut tidak bisa dibuka karena digembok. Kami memasuki rumah itu melalui jendela yang memang kacanya sudah pecah. Saat pertama masuk, kami disuguhi pemandangan yang sangat mengagetkan. Karena selain pecahan-pecahan kaca yang sudah tertutup tanah, terdapat banyak gundukan-gundukan kotoran burung yang hampir memenuhi setiap sudut ruangan dan lantai rumah itu. Cat dinding yang cukup kusam dipenuhi kotoran burung yang menempel. Hawa pengap pun sangat menusuk dan bau kotoran burung terasa menyengat. Kemudian saya memasuki ruangan utama. Terdapat beberapa ruangan lain seperti dapur, kamar, dan kamar mandi di lantai bawah. Saya menuju dapur dan melihat ada tikar yang biasa dipakai untuk alas jenazah. Kemudian saya melihat kamar yang berhadapan dengan kamar mandi. Kamar mandinya sangat gelap. Terdengar suara tetesan air dari atap rumah yang memang sudah rusak parah. Terlihat samar ada bak mandi yang kondisinya belum terlalu rusak. Tidak ada apa-apa di rumah tersebut selain ruangan-ruangan kosong. Tadinya saya ingin melihat ke lantai 2, tapi karena tangganya basah dan dipenuhi lumut, saya pun mengurungkannya karena licin dan takut terpeleset. Saya hanya melihat-lihat keadaan sekeliling lantai bawah saja. Tidak lama, sosok yang memanggil saya dari atas loteng menghampiri saya. Setelah saya mengucapkan salam, saya bertanya, "Untuk apa saya diundang ke rumah ini?" Sosok itu mengatakan ada beberapa hal yang ingin dia sampaikan. Rumah tersebut memang dijadikan syarat untuk pesugihan, dan sosok itulah yang melakukan perjanjian dengan orang yang memujanya. Dia akan memberikan apapun dalam bentuk harta kekayaan yang diminta oleh orang yang melakukan perjanjian dengannya. Syaratnya adalah orang itu harus membangun sebuah rumah untuk menjadi tempat bagi sosok tersebut. Selain itu, tumbal manusia pun harus diberikan dalam waktu yang sudah ditentukan. Kemudian saya bertanya, kenapa sosok tersebut mengabulkan permintaan orang yang memujanya? Kenapa harus ada tumbal manusia? Sosok tersebut tertawa dengan suara yang menggelegar, kemudian berkata bahwa dia pun makhluk yang diciptakan oleh Allah, tetapi memiliki tugas untuk menggoda manusia agar jauh dari Allah. Dan itu dia cerita mengenai misteri rumah terbengkalai syarat pesugihan bagian 1. Terima kasih buat kalian warga sekolah yang telah mendengarkan cerita ini, dan terima kasih juga kepada akun Twitter @tianrostiani yang telah memberikan kami izin untuk membacakan cerita ini. Jangan lupa like dan share video ini agar warga sekolah horor semakin bertambah. Dan sampai jumpa di kelas berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.